kenapa Pakih kabur kesalahan ibu? Tapi ibu tidak menyadari bahwa ibu berbuat salah. Nalangsa sorangan. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ibu. 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 Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau belanja? Yang laki-laki ada di belakang, silakan Kang. Maju ke depan, mangga sini. Tepuk tangan dulu nih buat Akang kita nih. Terus ini. Sok silakan. Gak usah ditiup, bukan lilin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Siapa ini namanya? Nama saya Muhammad Abdullah Fakih atau bisa disebut Fakih. Dari Majelis Taklim Muslimat NU Patrol Indramayu. Oke Kang Pakih Patrol. Pagi patrol. Gini mah, sebenarnya saya juga punya unek-unek. Dulu ketika setelah lulus SMP, saya pernah dipaksa sama orang tua juga untuk menikah dini. Enak dong. Tapi saya menolak mah. Saya menolak karena kan waktu itu masih kecil juga, masih belum mengerti lah, Ya. masih pengen lanjut pendidikan, pengen kuliah, pengen punya masa masih depan. banyak cita-cita. Anda tolak. Tolak, 14 tapi tahun, perempuannya berapa? nggak tahu sekitar 13 atau 14 Iya, iya. lah. Ya lo masih iya. ikut ya. Iya. Nah, makanya saya nolak, terus saya akhirnya kabur karena dipaksa. Oh gitu. Eh, Yang maksa siapa? Mama, Mamanya ada nggak? ada. Mana? Sini Mama, sini. Sini. Sini Mama. Sini. Terus. Iya. Sini Mama enggak. Meni slow motion jalannya Terus santai Kang banget. Pakih kaburnya kemana? Kalimantan. Wah. Saking nggak mau. Berani amat anak SMP. Sama Iya. teman-teman juga mah. Sama teman-teman. Terus Ya, akhirnya ya, kabur ya. berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. Masya Allah. Terus? Ya di sana kan kerja, akhirnya serabutan apa aja lah. Ya masih sempat komunikasi, tapi saya nggak mau nggak mau ngasih tahu tempat saya di mana gitu kan. Karena tahu saya takutnya saya dipaksa terus gitu. Jadi sampai akhirnya saya juga trauma kalau dipaksa Pulang. terus. Jadi Anda Akhirnya? makanya pulang kenapa? Karena papa sakit. Gitu. Akhirnya beberapa bulan sebelum meninggal saya pulang dulu ke rumah. Karena tahu ada kabar papa sakit, jadi saya pulang. Pertanyaan Kang Pakih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah saya durhaka menolak untuk dinikahkan mah? Karena saya juga kan masih takut Kang. Oke. Coba, Oke. saya mau nanya mamahnya dulu sebentar, Mah, punten. Mah, saat itu kenapa meminta anak mama menikah muda? Kenapa? Oh, pernah juga. Oh, mama dulu pernah nikah. Dulu saya menikah masih muda, 13 tahun. Toh sampai sekarang awet. Sampai Gitu ya. sekarang gak ada masalah apa-apa. Karena suami saya ngerti. Gimana Tapi saya punten, tadi. waktu ibu menikah usia 13 tahun, suami ibu saat itu usia berapa? Kalau waktu nggak ibu- salah 16 tahun. Oke, jadi saat Pertanyaan itu- saya, apakah suami ibu ketika ibu dijodohkan oleh orang tua ibu sudah punya penghasilan? Sudah bekerja apa belum? Serabutan, Oke, belum. sebentar Mama, saya tanya-tanya dulu ya Mah ya. Jadi ibu melihat ibu aja menikah muda, langgeng sampai sekarang. Jadi ibu maunya anaknya juga seperti itu. Kan takut Kang Ipan. Iya. Takut kan ayah, Sok, mangga sudah, mangga. Bili pergaulan anak kumaha, abi kan Iya, sebagai ibu Hati-hatinya. melihat takut pergaulannya seperti apa, yaudah dinikahin aja. Tapi efeknya kan justru, ayah tanggung jawab mungkin nanti amun tos dinikahkan mah. ya Bisa kalau gitu sudah kan. kalau sudah menikah, insya Allah tanggung jawab akan muncul sendiri. Tapi taunya efeknya malah kabur. Kabur. Sedih ibu saat itu. Ya kemana-mana lah pikirannya kacau balau. Sudah mas suami sakit, adik-adiknya kan
harus diurusin. Ya. Anak Ibu punya hilang. anak tanda berapa? kutip. Anaknya 3, Ini Paki nomor 1. nomor 1. Oke. Akhirnya kembali, alhamdulillah. Iya, Walaupun suami suami udah gak. pergi. Paki mau ngomong apa dulu ke mama? Coba. Mama sampai bingung saat itu katanya. Sok. Ya, Tuh. yang pasti saya minta maaf. Takutnya juga ini jadi salah satu tindakan durhaka saya mah kepada orang tua. Saya juga mau minta maaf. Tapi kan saya menolak juga kan bukan tanpa Betul. sebab. Saya juga masih kecil, masih takut, Sok. masih labil gitu Ucapkan kan. minta maaf. Saya tanya, Kang Paki sekarang usia berapa? 22. 22. Oke. Alhamdulillah. Sok. Sudah nikah Anda? Belum. Belum sampai sekarang. Sok mau minta maaf ke mama. Sok. Langsung. Orang tua kadang-kadang tanpa anak meminta maaf secara langsung pun sudah memaafkan pasti. Iya. Tapi permintaan maaf secara langsung juga sangatlah perlu. Betul, mama ketika Paki pergi, mama juga pasti kesal, marah, tapi memaafkan juga dan mengerti mama. Saya maafkan semua kesalahan anak saya. Tapi namanya orang tua kan pasti panik. Pasti, ya cobalah pikiran saya. Udah masih suami sakit, harus diurusin. Harus ngurus anak-anak. Harus cari duit sendiri, harus ngurus sendiri. Jadi ya saya... Punten. Lah. Sok, bentar. Ya ini kakinya nyeri suku. Punten, ibu usia berapa sekarang? kurang lebih 50. Segini anak saya nomor 1. Saya usia 73. Punten ya, kalau saya melihat jangan saling menjalahkan. Gak bakal ada asap kalau tidak ada api. Betul apa betul? Kenapa Paki kabur kesalahan ibu? Tapi ibu tidak menyadari bahwa ibu berbuat salah. Nalangsa sorangan. Makanya punten Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Kita tegak berdiri, nih otak, nih nafsu. Maaf, jangan nafsu. Saya juga dulu dijodohin usia 13. Suami serabutan, pakai rasio. Makin sekarang kita harus makin cerdas. Apakah rumah tangga nggak perlu makan? Nggak perlu bayar listrik? Nggak perlu pakaian? Kalau punya anak bagaimana? Kalau bininya hamil, duitnya dari mana? Makanya punten, walaupun jadi orang tua bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Ibu lihat, dalam surat As-Sofat 102. Ketika Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan menyembelih putranya Ismail, nggak langsung disembelih. Iya, iya. Tapi dia mengatakan, "Faldur madataro." Bagaimana pendapat wahai anakku? Artinya apa? Anak-anak punya hak untuk menentukan langkah hidupnya. Jangan Anda menyalahkan anak, tapi Anda berkata, kenapa anak gua kabur? Gua yang salah. Ya, Punten. Koreksi buat kita. ya. Jangan hanya menyalahkan orang lain, tapi berkaca, kenapa ini anak pergi? Gara-gara saya. Ibu sedih, mana yang jadi sendiri, suami sakit, anak kabur, gara-gara lo.